Halo, nama saya Andi Novin Pratama dari Universitas Bung Karno. Saya ingin membacakan soal dan jawaban untuk mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Bapak Triokta Sulfa Kimiawan. Untuk NIM saya 1101180102. Oke, kita mulai membacakan soal nomor 1. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origin, Methods, and Uses in the Mass Media. Severin dan Tankard. Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang mengikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu yang pengertian bahwa ia mengikuti prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Lalu nomor 2, karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikasi terlembagakan. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Wright mengemukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Lalu yang kedua, pesan bersifat umum. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain bahwa komunikasi massa itu ditujukan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Lalu komunikannya anonim dan heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak dapat yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda, alias luas pemaknaan sifatnya. Media massa menimbulkan keserempakan. Komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Hal itulah yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Komunikan mengutamakan isi ketimbang hubungan. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antarpersonal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi. Karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur dan terkesan bebas juga tanpa adanya karakteristik. Berbeda halnya dengan komunikasi massa yang memiliki karakteristik dan haruslah tersusun. Sehingga dalam komunikasi massa haruslah melibatkan isi yang berkualitas dan tidak memandang hubungan dengan komunikan. Komunikasi massa bersifat satu arah. Seperti halnya pada pengertian bahwa komunikasi massa, pesan disampaikan melalui media massa, sehingga terdapat perantara berupa pesan, media massa atau cetak. Dengan adanya perantara pesan tersebut, ini membuat antara komunikator dengan komunikan tidak dapat bertatap secara langsung dalam proses komunikasi. Stimulasi alat indera terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi massa bergantung pada jenis media massa yang ada. Seperti halnya pada media massa melalui surat kabar seperti koran atau majalah, yaitu hanya menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Untuk media melalui radio menggunakan pendengaran yaitu telinga, karena berupa audio. Sedangkan pada media televisi, komunikan menerima pesan dalam dua indera yaitu penglihatan dan pendengaran yaitu mata dan telinga karena bersifat auditif dan visual. Umpan balik tertunda atau delay atau tidak langsung. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan balasan pesan atau umpan balik ke komunikatornya.
Namun, hal itu dapat dilakukan bukan secara langsung, namun dilakukan secara bertahap, yaitu melalui prosedural yang ada dan sudah ditetapkan oleh media yang ia terima. Lalu nomor 3, fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic. Yang pertama, pengawasan. Fungsi pengawasan dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu pengawasan peringatan. Fungsi ini terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung berapi, kondisi efek yang memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. Yang kedua, pengawasan instrumental. Fungsi ini merupakan penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keterkaitan. Media massa mampu menggabungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran perorangan. Misalnya, hubungan para pemuka partai politik dengan para pengikutnya ketika membaca berita surat kabar mengenai partainya yang dikagumi oleh para pengikutnya itu. Lalu penyebaran nilai. Fungsi ini disebut juga socialization. Sosialisasi mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambar masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Lalu hiburan. Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua media menjalankan fungsi hiburan. Fungsi komunikasi massa sebagai hiburan jelas tampak pada televisi, film, dan rekaman suara. Media massa lainnya seperti surat kabar dan majalah, meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada. Apakah itu cerita pendek, cerita bersambung, atau cerita bergambar. Lalu yang keempat, formula Lasswell dapat dipahami bahwa proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Formula Lasswell. Who merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Lasswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah source, transmitter, sender, atau pengirim pesan. Says what merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen says, yang merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen says dapat dikaji melalui konten analis atau analisis isi. Yang dimaksud dengan analisis isi atau konten analisis adalah penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. In which channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Formula Lasswell. Who merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Lasswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah source, transmitter, sender, atau pengirim pesan. Says what merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen says, yang merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen says dapat dikaji melalui konten analis atau analisis isi. Yang dimaksud dengan analisis isi atau konten analisis adalah penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. In which channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Elemen ketiga dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen in which channel yang merujuk pada pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan. Terkait dengan studi media,
Penelitian yang menitik beratkan pada media massa seperti radio dan lain-lain dinamakan analisis media atau media analisis. To whom merujuk pada penerima pesan. Elemen keempat yang tak kalah penting dalam model komunikasi Laswell adalah elemen to whom atau siapa yang menjadi penerima pesan. Dalam tataran kajian media, studi yang menekankan pada penerimaan pesan atau khalayak disebut dengan audience analysis atau analisis khalayak. With what effect merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Elemen terakhir dalam model komunikasi Laswell adalah elemen with what effect, yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian terhadap elemen efek media disebut dengan analisis efek atau efek analisis. Kita melakukan komunikasi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Laswell tidak menekankan pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, namun pada efek media massa. Tema penting yang dikaji dalam efek media massa diantaranya adalah apakah media memiliki efek terhadap khalayak, serta bagaimana media massa mempengaruhi khalayak sasaran. Oke, tadi sudah kita bacakan soal dan jawaban tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.